Bill Gates dan vaksin, di balik kontroversi global yang mengundang kecurigaan, teknologi, kemanusiaan, dan kontroversi. Bill Gates adalah nama yang tidak asing lagi dalam dunia teknologi dan filantropi. Sebagai pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya di dunia, ia telah lama beralih fokus dari dunia bisnis ke isu-isu global seperti kesehatan, perubahan iklim, dan pendidikan melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Namun, di balik kegiatan filantropis tersebut, terdapat narasi alternatif yang berkembang, tuduhan dan kontroversi seputar vaksin. Terutama sejak pandemi COVID-19, nama Bill Gates kerap dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi mengenai vaksin, populasi dunia, hingga pengendalian global. Narasi-narasi ini menyebar luas melalui media sosial, membelah opini publik antara yang menganggapnya sebagai penyelamat umat manusia dan yang melihatnya sebagai tokoh elit global yang penuh agenda tersembunyi. Artikel ini mengulas secara tajam kontroversi yang menyelimuti keterlibatan Bill Gates dalam program vaksinasi global, baik yang berdasar data dan fakta maupun spekulasi dan kritik publik. Tujuannya adalah menyajikan gambaran utuh tentang isu yang sangat sensitif ini. Komitmen Gates terhadap vaksin dan kesehatan global. Melalui yayasannya, Gates telah menyumbangkan miliaran dolar untuk riset vaksin, distribusi alat kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan di negara berkembang. Beberapa inisiatif besar yang dia dukung antara lain Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization. Gates menjadi penyumbang terbesar sejak awal. Kampanye polio global mempercepat pemberantasan penyakit di Asia dan Afrika. Investasi pada pengembangan vaksin malaria, HIV, dan TBC. Pendanaan untuk produksi dan distribusi vaksin COVID-19, termasuk kerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan CEPI. Namun, skala besar bantuan ini justru memunculkan kekhawatiran. Beberapa pihak menilai bahwa peran dominan Gates dalam kebijakan kesehatan global menempatkan terlalu banyak kekuasaan pada satu entitas non-pemerintah. Tuduhan kontroversial, pengendalian populasi dan eksperimen di negara miskin. Kontroversi mulai mencuat ketika sejumlah pihak menuduh bahwa proyek vaksin yang didanai Gates memiliki agenda tersembunyi terkait pengendalian populasi. Ini dipicu oleh pidato Gates pada tahun 2010 dalam TED Talk, di mana ia menyebutkan bahwa dengan vaksinasi dan layanan kesehatan, kita bisa menurunkan pertumbuhan populasi. Pernyataan ini dipotong dan disalahartikan seolah vaksin adalah alat untuk mengurangi populasi, padahal konteksnya adalah tentang family planning dan menurunkan angka kematian bayi agar keluarga tidak merasa perlu memiliki banyak anak. Kasus India tahun 2017. Beberapa media alternatif menyebutkan bahwa uji coba vaksin HPV yang didanai Gates menyebabkan kematian beberapa remaja perempuan. Investigasi menyatakan bahwa uji coba tersebut memang bermasalah dari sisi etika dan persetujuan, tetapi tidak ada bukti kuat bahwa vaksinlah yang menyebabkan kematian. Program vaksin tetanus di Kenya. Tuduhan bahwa vaksin mengandung hormon beta-HCG untuk membuat perempuan mandul muncul dari pihak gereja. WHO dan pemerintah Kenya membantah, menyatakan bahwa vaksin tersebut aman. Klaim-klaim ini meski tidak terbukti secara ilmiah, telah menciptakan ketidakpercayaan yang luas, khususnya di negara-negara berkembang. Pandemi COVID-19 dan ledakan konspirasi. Pandemi COVID-19 menjadi momen ketika Bill Gates benar-benar menjadi target utama teori konspirasi global. 1. Bill Gates menciptakan virus. Teori ini menyebutkan bahwa Gates menciptakan atau setidaknya merancang pandemi demi keuntungan pribadi atau untuk mempromosikan vaksinnya. Dasar dari teori ini adalah Gates pernah meramalkan pandemi dalam sebuah simulasi bernama Event 201 pada Oktober tahun 2019, beberapa bulan sebelum pandemi dimulai. Ia juga pernah menyatakan bahwa dunia belum siap menghadapi pandemi besar. Faktanya, Gates bukan satu-satunya orang yang memperingatkan tentang potensi pandemi. Banyak ahli epidemiologi dan organisasi kesehatan sudah menyuarakan hal yang sama. Namun,
Ketika prediksi itu terbukti, publik yang skeptis justru menganggapnya sebagai konspirasi. 2. Vaksin COVID-19 adalah alat pelacak. Narasi ini menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 disusupi mikrochip untuk melacak populasi dunia. Tuduhan ini sangat viral dan berakar pada miskonsepsi tentang teknologi quantum dot dan ID digital yang dikembangkan oleh MIT dengan dana Gates Foundation. Namun, tidak ada vaksin yang mengandung chip atau alat pelacak. WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, dan Badan Pengawas Vaksin Global telah membantah tuduhan tersebut, namun rumor tetap menyebar luas. 3 peran di WHO dan kontrol terhadap kebijakan vaksin. Gates Foundation adalah salah satu donor terbesar WHO yang memunculkan kekhawatiran akan konflik kepentingan. Beberapa pengamat menyatakan bahwa ini membuat WHO terlalu tergantung pada pihak swasta dan mengaburkan akuntabilitas. Namun, WHO menyatakan bahwa semua keputusan kesehatan publik diambil berdasarkan konsensus ilmiah dan melibatkan banyak aktor global. Reaksi publik dan media sosial. Dalam dunia digital, informasi dan disinformasi menyebar dengan kecepatan yang sama. Tagar seperti "Ada Expose Bill Gates", Gates Vaccine Agenda, hingga meme konspirasi banyak beredar di Twitter, Facebook, dan Telegram. Studi oleh Oxford Internet Institute mencatat bahwa Gates menjadi salah satu nama paling banyak disebut dalam teori konspirasi terkait COVID-19. Sementara itu, sebagian masyarakat melihatnya sebagai tokoh penyelamat. Vaksin yang ia bantu danai, seperti AstraZeneca dan Novavax, telah disebarkan ke ratusan juta orang. Di sisi lain, kelompok skeptis menganggapnya sebagai tokoh elit global yang tidak terpilih, tapi memiliki pengaruh besar atas kehidupan manusia. Kritik terhadap pendekatan filantropi Gates. Selain isu vaksin, kritik juga muncul terhadap model filantropi yang digunakan Gates. Beberapa akademisi menyebutnya sebagai bentuk filantropkapitalisme, di mana bantuan dikemas seperti proyek bisnis, terukur, bertarget, dan dengan indikator keberhasilan tertentu. Kritikus berpendapat bahwa model ini bisa mendikte arah kebijakan negara berkembang sesuai dengan pandangan Gates. Dapat menggusur pendekatan kesehatan berbasis komunitas yang lebih sesuai konteks lokal. Dana filantropi raksasa kadang melemahkan institusi publik dengan menciptakan ketergantungan. Namun di sisi lain, pendukungnya menyatakan bahwa justru karena sistem global yang lambat, inisiatif seperti Gates Foundation mampu mempercepat distribusi teknologi medis, termasuk vaksin. Posisi resmi dan tanggapan Gates. Menanggapi berbagai tuduhan, Bill Gates menyatakan dalam berbagai wawancara, "Saya hanya ingin menyelamatkan nyawa. Ini bukan tentang uang, kekuasaan, atau mengendalikan siapapun." Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa teori konspirasi ini dapat membahayakan nyawa orang karena membuat mereka enggan divaksinasi. Dalam wawancara dengan BBC dan CNN, Gates terlihat emosional saat membahas hoax yang ditujukan padanya. Apa yang bisa kita pelajari? Kontroversi antara fakta dan disinformasi dalam isu Gates dan vaksin menunjukkan pentingnya literasi informasi dan etika komunikasi publik. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Transparansi penting dalam filantropi besar. Bila tidak, kecurigaan publik bisa tumbuh subur. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua, alat edukasi atau penyebar ketakutan. Konspirasi berkembang ketika kepercayaan pada institusi melemah. Perlu ruang dialog antara aktor global dan masyarakat akar rumput agar tidak terjadi dominasi narasi dari atas antara kebaikan dan kecurigaan. Bill Gates adalah figur kompleks. Ia tidak sempurna, namun kontribusinya terhadap kesehatan global tidak bisa disangkal. Namun, dalam dunia yang semakin skeptis terhadap kekuasaan dan elit global, kebaikan saja tidak cukup. Harus ada akuntabilitas, dialog terbuka, dan penghargaan pada hak-hak masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan besar. Kontroversi ini belum akan selesai dalam waktu dekat. Namun satu hal pasti,
Narasi kesehatan global kini tidak lagi hanya soal ilmu dan teknologi, tapi juga soal kepercayaan, politik, dan siapa yang memegang kendali atas masa depan manusia.